Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga Tuhan merahmati dimanapun teman-teman berada. Baik, teman-teman, pada pokok pembahasan kita kali ini, ya, kita akan membahas isu-isu kontemporer yang terkait dengan pendidikan nasional, teman-teman. Ya, pentingnya membahas isu-isu kontemporer pendidikan nasional, ya, agar kita dapat memahami apa yang sedang terjadi, ya, dan sekaligus kita bisa memantau perkembangannya serta memberikan pikiran-pikiran yang paling tidak dapat menjadi solusi nantinya. Tujuan khusus dari pembahasan kita kali ini, teman-teman, ya, adalah agar kita dapat menemukan makna pilar. Ya, tujuan khusus dari pembahasan kita kali ini adalah agar kita dapat menemukan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau yang penguat, ya, sistem pendidikan, teman-teman. Pendidikan nasional itu tentu memerlukan pilar-pilar yang dengan adanya pilar-pilar tersebut, ya, pendidikan dapat berdiri kokoh dan menjulang tinggi, teman-teman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2018, ya, pilar itu secara literal mengacu pada makna tiang penguat, ya, atau dasar yang pokok. Ya, secara literal, ya, ini menurut KBBI tahun 2018, ya, pilar dimaknai sebagai tiang penguat atau dasar yang pokok, teman-teman. Ya, dalam fungsinya itu pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga, teman-teman. Ya, dalam konteks pendidikan, pilar itu merujuk pada elemen-elemen fundamental yang menopang, memperkuat, dan membentuk keseluruhan sistem pendidikan, teman-teman. Ya, untuk pilar pendidikan, teman-teman, ya, kita mengacu pada UNESCO di tahun 1996, ya. UNESCO 1996, ya. Dalam kegiatan The International Commission on Education for the 21st Century, ya, yang mana pilar-pilar tersebut dianggap sebagai prinsip yang mendasari pengajaran dan pembelajaran serta desain kurikulum untuk pendidikan pada abad ke-21 kita ini, teman-teman. Ya, untuk pilar-pilar tersebut ada 4, teman-teman. Karena kita mengacu pada UNESCO di tahun 1996, ya. Untuk pilar-pilar tersebut kan tadi sudah kita bahas ada 4, teman-teman. Jadi yang pertama, pilar yang pertama itu ada learning to know, ya. Learning to know, ya, artinya apa? Belajar untuk mengetahui. Untuk mengetahui sesuatu, maka kita perlu belajar untuk menggabungkan pendidikan umum kita yang luas dengan cakupan mendalam dari subjek yang kita pilih sebagai landasan untuk belajar sepanjang hidup, teman-teman. Ya, artinya selain memiliki pengetahuan yang luas, kita juga perlu mempelajari secara mendalam tentang subjek-subjek yang kita pilih, teman-teman. Subjek-subjek yang kita pilih itu harus subjek yang lebih spesifik, ya, agar kita dapat mengetahui banyak hal, teman-teman. Oleh karena itu, seseorang yang benar-benar terdidik, ya, membutuhkan pendidikan umum yang luas dan kesempatan untuk mempelajari sejumlah kecil subjek secara mendalam, teman-teman. Yang kedua ada learning to do. Kedua ada learning to do, ya, atau belajar untuk berbuat dan berkarya. Pilar ini memberikan penjelasan bahwa kita seharusnya belajar
berbuat atau bertindak atau berkarya dalam segala situasi maupun kondisi teman-teman. Ya. Hal ini mengacu pada prinsip keaktifan dan kreativitas dalam hidup bermasyarakat, baik di lingkungan keluarga, sekolah ataupun kampus, ya, maupun di lingkungan yang lebih luas, teman-teman. Dengan menerapkan prinsip dari pilar ini, ya, kita dapat memperoleh kompetensi untuk menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga kapanpun dan dimanapun, teman-teman. Ya, pilar learning to do itu tidak hanya menempatkan pengetahuan dan belajar dalam praktik secara inovatif melalui pengembangan kompetensi, ya, tetapi juga pengembangan kompetensi kecakapan hidup, kualitas pribadi kita, bakat kita, dan sikap kita, teman-teman. Yang ketiga ada learning, ya, learning to live together. Ya, ada learning to live together, ya, ada learning to live together, ataupun belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan kita prinsip untuk senantiasa dapat hidup bersama, ya, hidup berdampingan dengan orang lain dan komunitas lain tanpa adanya perselisihan yang berarti, teman-teman. Kita belajar untuk mengembangkan pemahaman tentang sejarah, ya, tradisi, nilai-nilai budaya, belajar untuk mengelola konflik, menghormati nilai-nilai pluralisme, agar kita dapat berpartisipasi dan bekerja sama dengan orang lain, ya, dalam semua aktivitas kita. Untuk menerapkan prinsip ini, ya, kita itu membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tegas bahwa kita memerlukan orang lain untuk hidup berdampingan sebagai makhluk sosial dalam situasi dan kondisi apapun, teman-teman. Dan yang terakhir ada learning to be, ya. Yang terakhir ada learning to be, ya, atau belajar menjadi diri sendiri. Pilar ini menopang kita dalam mengembangkan kepribadian kita dalam menerapkan penilaian yang independen dan mengambil tanggung jawab untuk tujuan bersama, teman-teman. Ya, makna dari pilar ini yaitu menjadi diri sendiri tidaklah demikian, tapi menjadi diri sendiri berarti menjadi seseorang yang mengenal dan memahami dirinya sendiri. Ya, dia mengenal kemampuan dirinya, dia mengenal dirinya jauh dibandingkan orang lain mengenalnya, ya, sehingga dapat bertindak dengan otonomi, ya, penuh penilaian dan tanggung jawab yang lebih besar, teman-teman. Dengan demikian, ya, pilar ini menopang kita untuk memahami bahwa pendidikan tidak boleh mengabaikan aspek apapun dari potensi seseorang, ya, seperti memori, penalaran, ya, kapasitas fisik, dan kemampuan kita dalam berkomunikasi, teman-teman. Yang mana, ya, yang sudah pernah kita bahas dari keempat pilar ini, ya, pada dasarnya mendidik kita untuk belajar dalam upaya menopang pembangunan pendidikan nasional, teman-teman. Dalam pendidikan, ya, menurut tokoh terkemuka kita itu Ki Hajar Dewantara, ya, prinsip dasar pendidikan itu dibagi menjadi 3 gagasan, teman-teman, yaitu Tutpuri Handayani, Ing Ngarso Sungkulodo, ya, dan Ing Madyo Mangunkarso, ya. Tutpuri Handayani itu mengacu pada makna bahwa pendidik seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak-anak serta didiknya, ya, agar mereka dapat belajar secara mandiri, teman-teman, ya. Ing Ngarso Sungkulodo itu mengacu pada makna bahwa seorang pendidik, ya, seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontohi, teman-teman, baik dalam bersikap maupun berperilaku, ya. Yang selanjutnya ada Ing Madyo Mangunkarso, ya, mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan memberi semangat di tengah-tengah anak didiknya, ya.
agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri, ya, bersemangat dalam melalui proses pendidikan, teman-teman. Ya, Ingmar Sosukumoto, Ingmar Jamangukarso, dan Tun Puri Handayani, ya, itu ketiganya memiliki relevansi dan tantangan tersendiri, teman-teman, dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut ke era digital saat ini, ya. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, dalam karakteristik peserta didik, serta peranan guru, teman-teman. Ingmar Sosukumoto, relevansinya dalam era digital, ya, guru itu tetap berperan sebagai teladan bagi peserta didik, terutama dalam penggunaan teknologi dan media digital, teman-teman. Ya, guru itu harus menunjukkan sikap bijak dalam memanfaatkan internet, yang menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, ya, menghargai hak cipta, serta menjaga estetika komunikasi digital, teman-teman. Ya, keteladanan ini penting agar peserta didik itu mampu mencontohi perilaku positif dalam dunia maya. Ya, tetapi ini juga memiliki tantangan tersendiri, teman-teman. Terkadang tidak semua guru itu memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Ya, peserta didik itu juga lebih banyak terpapar figur publik atau influencer di media sosial dibandingkan guru. Ya, sulit mengawasi perilaku peserta didik di ruang digital yang sangat luas dan terbuka ini, teman-teman. Ya, seperti penyebaran hoax, ya, ujaran kebencian, dan konten-konten negatif dapat mempengaruhi peserta didik lebih cepat daripada proses pendidikan yang ada di sekolah, teman-teman. Selanjutnya ada Ingmar Jamangukarso, ya, relevansinya dalam pembelajaran daring saat ini, ya. Guru itu perlu hadir sebagai motivator yang membangun semangat belajar peserta didik, ya. Guru dapat memanfaatkan berbagai platform digital, ya, seperti video pembelajaran interaktif, dan diskusi daring, ya, untuk menciptakan suasana belajar yang menarik, ya. Kehadiran guru di tengah proses pembelajaran itu membantu peserta didik tetap termotivasi dan aktif, teman-teman. Sementara tantangannya dalam penerapan ini, ya, interaksi langsung antara guru dan peserta didik itu menjadi agak terbatas, ya. Kemungkinan sebagian peserta didik juga itu mengalami kejenuhan selama pembelajaran daring, ya. Motivasi belajar juga dapat menurun karena kurangnya pengawasan dan dampingan, teman-teman. Selanjutnya ada Tun Puri Handayani, ya. Relevansinya dalam era digital itu memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri melalui berbagai sumber belajar online, ya. Guru juga berperan dalam memberikan arahan, dukungan, dan umpan balik sehingga peserta didik mampu mengembangkan kreativitasnya, kemandiriannya, serta kemampuan mereka dalam pembelajaran, teman-teman. Prinsip ini sangat sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 saat ini, teman-teman, yang berpusat pada peserta didik, ya. Dan untuk tantangannya, itu tidak semua peserta didik memiliki kemampuan belajar mandiri, ya. Banyak informasi di internet yang membuat peserta didik bingung dalam memilih sumber yang valid, teman-teman. Ya, resiko penyalahgunaan teknologi oleh peserta didik seperti plagiarisme, ya, atau penggunaan kecerdasan buatan tanpa memahami materi. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, teman-teman. Seperti menurunnya karakter peserta didik, ya, kesenjangan kualitas pendidikan, rendahnya literasi, dan tantangan perkembangan teknologi, teman-teman. Ya, melalui keteladanan dan motivasi, ya, serta pemberian kepercayaan dan dukungan kepada peserta didik, ini penting untuk menjaga semangat belajar dan perkembangan positif anak sepanjang waktu, ya, secara keseluruhan, ya. Dari ketiga prinsip ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang memberi pengetahuan, tetapi juga tentang membimbing dan membentuk karakter anak dengan menjadi contoh yang baik, ya, memberikan dorongan dan ide-ide yang mendukung, ya, serta memberikan motivasi